Disclaimer, video ini sepenuhnya lahir dari imajinasi penulis dan murni fiksi. Setiap kemiripan nama, tempat, atau peristiwa di dunia nyata hanyalah kebetulan belaka. Tidak ada maksud untuk menyinggung pihak manapun. Cerita ini semata-mata dibuat untuk menghibur. Jangan ditiru apa yang tampil di layar. Gunakan akal sehat dan bijak membedakannya antara fakta dan rekaan. Segala klip gambar, musik, atau materi lainnya yang bukan milik kami dipakai berdasarkan prinsip fair use. Itu fair use bang, fair use. Fire use fire, inspire. Dipakai berdasarkan prinsip fair use. Fire use, itulah. Itu fair use bang, fair use. Tujuan komentar, kritik, edukasi, atau hiburan. Skimcul panik. Mencoba alasan ke penjaga bahwa ia diserang duluan. Tapi sadar, tak akan bisa dipercaya. Ia berpikir membunuh penjaga agar tak ditangkap. Tiba-tiba si kakek, penipu sebelumnya muncul, membuat Skimcul kaget. Kakek itu menasihatinya, membunuh NPC, penjaga hanya akan memperparah keadaan. Lebih baik kerjasama. Kakek menghadapi penjaga, pura-pura ramah. Sistem muncul, NPC gifting, memberi item untuk meningkatkan hubungan. Kakek mencoba menyuap penjaga dengan sekantong emas. Penjaga marah besar, menolak suap dan menangkap si kakek. Sistem hubungan notifikasi menurun dan kakek dicatat sebagai kriminal. Skimcul heran, ternyata kakek itu ditangkap menggantikannya. Ia jadi bingung, apa sebenarnya dia orang baik? Skimcul ngamuk di depan gerbang istana. Kenapa gak bisa masuk? NPC penjaga dengan santai. No means no. Mungkin tidak. Skimcul, lah katanya quest utama dan ada di dalam. Tiba-tiba pria berbaju kuning muncul. Jangan buang tenaga. Pintu itu gak bakal bisa terbuka. Skimcul, siapa lu? Pria berbaju kuning. Aku adalah. Pria itu tersenyum lebar. Sin. Tanda seru muncul di kepalanya. Skimcul langsung mikir, waduh, ini orang Black. Kasian gua quest. Gua kan kesini mau cari quest. Sin, sok bijak. Lihatlah dari caramu menggedor pintu. Pasti kamu pemain baru ya? Skimcul, woi, jangan nyinyir di depan umum lah. Sin, aku suka matamu. Ada aura petualang. Skimcul melongo. Bro, ini game, bukan ajang casting sinetron. Sin, bantu aku. Ayo. Ada reruntuhan yang hilang. Skimcul dari kejauhan. Ya elah, jauh-jauh ngibul. Ternyata ujung-ujungnya nyuruh kerja Rodi. Ahaha. Sin mulai ceramah panjang lebar soal pembuktian diri. Skimcul langsung pencet tombol skip. Sin kaget. Lu jangan skip gue woi. Main quest, show your skill. Ambil core dari golem di Lost Ruin. Hadiah 250 gram. $250 apaan bang? Itu tulisannya jelas-jelas 250 gold. Itu kan di game bang. Lu kerja yang bener napa bang? Lu kayak DPR aja sih bang. Gak bener kerja lu bang. Ya maaf tak. Gua ngutamain ini. Banyak alasan lu bang. Iya, gue salah tak. Lanjut. Oke bang, lanjut bang. Lain kali yang bener bang. Skimcul, lah ambisi ambil batu doang. Ini game makin mirip tukang bangunan. Kok pakai ngambil batu segala sih? Skimcul mendengus. Harusnya bilang dari awal kalau dungeonnya beginian. Lalu NPC manyun sambil berkata, pinjam dulu 100. Skimcul berdiri di depan dungeon, penuh aura seram. Lost Ruin? Hah? Yakin gak salah? Jangan-jangan maksudnya Lost Life? Skimcul yakin bisa lewat dengan speednya. Tapi kali ini harus bawa Catherine tanpa kena damage.
Ia mengatur strategi, menyuruh Goblin siap dengan skill rally. Skimcul berhasil mendarat di seberang. Tiba-tiba terkena jebakan gergaji besar. Teriak kesakitan. Ya! Ia tetap bertahan, menyiapkan rally. Goblin datang dengan bersemangat. Skimcul tersenyum puas, kagum dengan skill rally. Goblin malah mengikat Catherine dengan tali. Goblin tertawa licik sambil memegang tali. Hahaha, saatnya gue tarik cewek ini kayak narik karung beras. Skimcul kaget setengah mati. Ternyata skill rally cuma berlaku untuk Goblin, bukan manusia. Lucunya ekspresi Kimcul di sini campuran antara panik dengan pengen ketawa sendiri karena salah paham dengan sistemnya game. Ya, kita diperlihatkan muka datar tanpa dosa. Kita diperlihatkan kelincahan Catherine. Tapi ini bukan lincah sembarang lincah. Ini kelincahan sambil terbang di atas lava. Lengah dikit bisa gosong gadis kita guys. Kayak pisang goreng yang baru diangkat dari minyak panas. Dengan kelincahan gua yang udah level ninja pasar, harusnya gampang nyebrang. Tapi kali ini gua bawa emak-emak. Jangan sampai lecet dikit pun. Aku sih benci sama lu. Tapi gua juga males repot-repot kalau lu kesakitan. Goblin, pegang talinya. Gua duluan yang nyebrang. Nanti gua panggil pakai skill. Fiu, berhasil mendarat. Goblin berhasil menarik gadis kita dengan selamat. Catherine yang masih pingsan dilempar Goblin, mendarat di depan Skimcul dengan muka datar yang kayak patung. Skimcul, apa? Ini, lu mau bikin dia jadi bantalan kejutan? Skimcul berteriak panik. Catherine, bangun woi. Jangan bikin gua jadi duda sebelum nikah. Teriakannya kayak orang kehilangan dompet yang mau bayar parkir. Tiba-tiba layar berubah, tampak dengan pemandangan pegunungan yang indah. Awan bergerak nan suasana damai. Skimcul, ini apaan? Kok jadi iklan susu kalsium? Kembali ke mansion keluarga Catherine. Pelayan Catherine marah besar. Wajahnya merah, padam sambil berteriak. Bagaimana bisa nona kita dibiarkan dalam bahaya begitu? Pelayan mengamuk, kayak mama lihat harga minyak goreng lagi naik harga. Ayah Catherine dengan muka penuh amarah sambil bawa tongkat. Dengan rok pendek kayak gitu, sama make up yang bikin kamu kayak mau ikut audisi dangdut, apa kamu mau hidup kayak kaum rendahan itu? Catherine gemetar sambil menangis. Aku minta maaf ayah. Aku akan ulang lagi. Sumpah, demi kuota unlimited. Ayah teriak. Kalau kau tahu aku punya anak cewek kayak kamu, akan harga diriku bakal turun kayak diskon akhir bulan. Ekspresinya serius. Tapi suasananya jadi mirip bapak-bapak yang lagi marahin anaknya gara-gara motor dipinjam pulang habis bensin. Catherine menangis terseduh-seduh. Dengan tangan bersatu seperti lagi minta maaf ke guru gara-gara PR lupa dikumpulin, Catherine teriak sambil banjir air mata. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf ayah. Aku gak akan nakal lagi. Sumpah. Demi kuota gratis. Catherine sambil histeris memanggil. Ibu, tolong aku ibu. Aku gak kuat kalau hidup tiap malam dengan ceramahan ayah yang bikin kepalaku pusing seperti sinetron Ajab Kubur. Catherine kecil berlari ke arah ibunya. Air mata membanjiri wajahnya. Ibu, ayah mencoba membunuhku. Tolong, hentikan dia. Sang ibu hanya mengintip dari balik pintu yang terbuka sedikit. Wajahnya datar, kosong. Catherine berhenti. Suaranya melemah. Tolong, lakukan sesuatu. Ibu. Ibu. Kembali ke masa kini. Han Ki-moon memejamkan mata. Wajahnya penuh amarah dan penyesalan. Kau adalah satu-satunya keluargaku. Dia bergumam menatap Catherine. Catherine. Kembali ke dungeon. Skimcul masih panik dengan di depan Catherine yang tak sadarkan diri. Apa yang harus kita lakukan, Goblin? Skimcul melotot, seolah mengerti apa yang dikatakan Goblin. Apa katamu? Orang sepertiku tidak akan pernah bisa merasakan sentuhan wanita secantik ini. Jadi, aku harus mengambil kesempatan untuk melakukan
resusitasi dari mulut ke mulut. Skimcul langsung merona dan kegelapan. Mulut ke mulut. Tapi ini kan cuma game. Meskipun ada sensasi sentuhan secara fisik, meniupkan udara itu secara itu mustahil. Goblin hanya menatapnya dengan pandangan bijak. Tentu, itu tidak mungkin dari awal. Catherine terlihat dengan tali. Wajahnya pasrah. Tidak peduli aku melakukan atau tidak. Dia sudah mati duluan. Jadi mari kita coba. Skimcul memposisikan dirinya di atas Catherine. Ada hukum yang namanya hukum orang baik atau semacamnya kan? Dia membisikkan sesuatu pada Catherine yang tak sadarkan diri. Siapa tahu guncangan mental dari usahaku ini bisa membuatnya bangun. Dengan wajah yang sangat mesum, Skimcul menunduk. Jadi, ini sama sekali bukan untuk memuaskan nafsuku. Aku melakukan hal yang benar. Aku melakukan CPR, cuk. Tiba-tiba, seorang NPC kesatria datang. Bagaimana kondisi nona itu? Skimcul, yang kini berada dalam posisi aneh, menoleh. Wajah kesatria itu terkejut marah. Kau bangke. Seorang pria berkacamata muncul di layar hologram. Itu adalah kepala pelayan si Catherine, yang kini terlihat sangat marah. Hah? Tuan pelayan? Kepala pelayan itu menatap Skimcul dengan dingin. Jadi ini yang ingin kau tunjukkan padaku. Akan kubunuh kau. Skimcul panik. Keringat dingin membasahi dirinya. Tidak, aku bersumpah dia baik-baik saja. Dan tidak mati sama sekali. Jadi tolong. Pria berkacamata itu dengan setelan jas rapi berdiri di sebuah ruangan dengan tim medis yang sedang berada memantau sesuatu. Aku sangat tahu bahwa dia baik-baik saja. Saat ini aku sedang masuk ke dalam game untuk urusan pekerjaan. Dan tim medis mengirimiku informasi langsung tentang kondisi vitalnya. Sebuah hologram lain muncul, menampilkan status item Catherine. Rare Magical Dress of the White Spider. Resistance level 34, Intelligence 28. Dan perlengkapan yang ia gunakan adalah yang terbaik untuk di levelnya. Dia tidak akan terkena kerusakan fatal kecuali kau membawanya ke Hidden Dungeon. Skimcul terkejut. Dia tidak mati. Pria itu kembali menatap Skimcul dengan tajam. Alasanku memeriksa adalah untuk memastikan sehelai rambut kotormu tidak menyentuh nona itu. Saat ini dia tidak sadarkan diri. Pria itu menekan tombol hologram seolah-olah mengakhiri panggilan. Jadi, tunjukkan padaku kondisinya. Layar hologram menampilkan pesan, "The call has been disconnect." Pria berkacamata itu hanya terdiam. Kembali ke Skimcul, ia menoleh ke arah Goblin. Di sebelahnya, kau dengar itu, kan? Wajah Skimcul berubah menjadi penuh seringai nafsu. Matanya menyala merah. Kita lari sekencang mungkin untuk menuju ruang bos sekarang. Goblin itu ikut menyeringai. Kik. Mereka berdua lari dengan cepat, melewati lorong yang tiba-tiba dipenuhi jebakan. Sebuah bola batu raksasa menggelinding ke arah mereka. Skimcul memegang erat Goblin dan Catherine, bersiap untuk menghindar. Skimcul melompat, menaruh Catherine di punggungnya, lalu meluncur ke atas sebuah papan di bawah batu bola yang menggelinding, menghindari tabrakan. Setelah lolos dari jebakan bola batu, Skimcul dan Catherine sampai di jembatan yang rusak. Cross the broken bridge. Skimcul melompat, sementara Goblin di bawahnya mengayunkan tali untuk menarik mereka. Skimcul membawa Catherine melompat dari salah satu platform ke platform lain. Platform trading? Bukan begitu, Bang. Lu promosi aplikasi atau promosi ini, Bang? Cerita manhwa. Iya, gua cerita manhwa, tak. Cuma gua beri sedikit komedi, tak. Nggak ada lucu-lucunya lo, Bang. Kayak DPR. Udah, lanjut tak.
Oke bang. Baru mau oke bang, udah ada melon yang jatuh bang. Itu bukan melon yang jatuh tak, itu si Catherine yang jatuh tak. Lu ini pikiran lu ngeres terus tak. Mau gua gaplok nih lu tak. Sorry bang, soalnya keseringan nonton ini bang. Nonton apa tak? Nonton abang bang. Jadi pikiranku agak-agak ngeres tak. Tiba-tiba golem raksasa, monster yang menjadi target quest, muncul. Kill the golem. Golem itu mengangkat tangannya, bersiap menghancurkan mereka. Skimcul dan Goblin berdiri di depannya, sedangkan Catherine masih tergeletak tak sadarkan diri di belakang mereka. Skimcul menggunakan tokatnya untuk menangkis serangan golem, tapi serangannya tepat kuat hingga membuat mental ke belakang. Maksud gua mental ya bre. Ah, sial. Skimcul berteriak panik. Aku terlalu bersemangat dan melemparnya seperti proyektil. System, you have gained a goblin point. Kamu mendapat goblin point. Sial, beraninya kau menyerang penjinak jebakan seberguna milikku. Skimcul berteriak marah pada golem yang baru saja menyerang Catherine. Habisi dia dalam satu serangan. Goblin, kick. Tangan Catherine yang tergeletak di tanah tiba-tiba bergerak. Jari-jarinya gemetar, seolah merasakan bahaya. Dengan satu pukulan penuh dari tangan Goblin level 999, golem itu langsung hancur berkeping-keping. Terjadi kebakaran besar, dan golem itu berubah menjadi debu dan api. Intinya hancur ya guys ya. Itu aja sih. Ya, intinya Bang Botak mau ngelanjutin cerita ini, tapi Bang Botak udah kurang srek sama cerita ini. Maksudnya gimana gitu ya? Penontonnya sedikit, jadi Bang Botak perlu dukungan ya guys ya. Kalau mau video ini lanjut, kalian kasih like sebanyak 1000 ya guys ya. 1000 aja, nggak usah banyak-banyak ya guys ya. Jadi Bang Botak mau ganti cerita lain dulu, review cerita lain dulu. Sementara video ini Abang Botak tunda dulu ya guys ya. Mohon maaf yang sempat-sempatnya lagi lutak salah-salah. Maafin gua ya Bang. Jadi seperti ini ya guys ya. Jadi Bang Botak mau lanjutin cerita lain. Nah jadi Bang Botak mohon maaf yang sebesar-besarnya ya guys ya. Jadi kalian kalau mau lanjut ini Abang Botak cuma minta sedikit aja, 1000 like aja kalau mau lanjut. Bang Botak mau review cerita lain soalnya. Mohon maaf ya guys ya. Kalau mau lanjut Bang Botak lanjutin. Soalnya kalau Abang Botak lama ngupload itu karena Bang Botak kerja ya guys ya. Karena ini penghasilannya nggak ada, belum ada seperti channel Bang Botak yang satunya ya guys ya. Tapi itu bukan tentang alur cerita seperti ini ya guys ya. Jadi ngobrol panjang lebar seperti ini ya Bang Botak buka-bukaan aja ya guys ya, karena hobi doang. Oke, terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa kalian share ke grup keluarga dan ke grup DPR dan ke grup gangster macam-macam. Terserahlah, ke grup presiden, ke grup Korea Utara juga nggak apa-apa ya guys ya. Yang penting ada yang like, komen, dan di subscribe. Kalau nggak gua doain kalian bisulan. See you di next time.